Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Ramzalis dengan nomor NIM H71219017. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS dari fisiologi tumbuhan, yaitu mereview jurnal. Yang pertama, yaitu ada jurnal yang berjudul tentang Comparison of Physicochemical Characteristic of Starch Isolate from Sweet and Grain Sorghum. Untuk latar belakang sendiri, yaitu sorghum atau sorghum bicolor almonds merupakan biji-bijian sereal yang bisa digunakan sebagai makanan pokok selain padi, gandum, jagung, dan barley. Serta menjadi makanan pokok bagi orang-orang di daerah tropis yang kebanyakan beriklim kering seperti Afrika, India, Amerika Latin. Sorghum kaya akan kandungan padi. Padi merupakan karbohidrat cadangan yang terdapat di dalam batang atau biji suatu tanaman. Padi terdiri atas polisakarida, amilosa, amilopektin, susunan fisik amilosa dan amilopektin, serta interaksi antara molekul padi dengan komponen lainnya menentukan sifat fisiokimia dan fungsional padi. Hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas produk berbasis padi dan dapat digunakan untuk menentukan aplikasi potensial dari suatu padi. Tujuan dari penelitian jurnal ini yakni untuk mengetahui sifat fisik dan fisikokimia dari beberapa jenis sorghum sebagai penentuan jenis sorghum yang digunakan pada suatu industri. Untuk bahan penelitiannya, ini tanaman yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 12 genotip sorghum yang berasal dari Cina dan Sudan. 8 diantaranya merupakan genotip dari sorghum manis, 4 jenis merupakan genotip dari sorghum biji-bijian. Semua genotip sorghum tersebut ditanam pada saat musim panas di pertanian percobaan Universitas Yangzhou dan ketika biji-bijian matang dipanen untuk dilakukan karakterisasi. Untuk metode penelitian pada jurnal ini menggunakan, yaitu yang pertama ada dilakukan isolasi terhadap sorghum lalu dilakukan pemolesan menggunakan metode protease alkali. Setelah itu biji sorghum direndam dan disimpan selama 24 jam. Butir yang direndam tersebut digiling menggunakan blender sampai menjadi bubur dan dilakukan pembekuan di dalam freezer. Lalu tahap kedua yaitu kandungan amilosa padi diperkirakan dengan menggunakan metode penilaian iodium biru berdasarkan dengan standar dari Departemen Pertanian Cina. Tahap ketiga yaitu konsistensi gel. Pengukuran terdapat konsistensi gel dilakukan dengan cara memodifikasi prosedur yang dimodifikasi antara lain penggabungan 100 mg padi dengan 0,2 ml indikator bilutimol atau 0,025% dalam 12 cm kali 13,35 mm tabung kultur berisolasi dengan vortex ini. Tahap keempat yaitu kelarutan air dan kelarutan pembekakan padi. Estimasi daya bengkak dan indeks kelarutan air pada padi ditentukan dan disesuaikan dengan metode di mana suspens 0,1 gram dari padi, kelarutan air dan padi ditentukan dan disesuaikan dengan metode yang di mana suspensnya 0,1 gram padi dan 10,0 ml air suling ganda dengan pusaran selama 10 detik dimasukkan lalu dilakukan pendinginan dan setelah itu dilakukan sentrifugasi. Tahapan kelima yaitu sifat termal padi. Properti termal yang digunakan berasal dari sampel padi yang telah ditentukan dengan menggunakan alat kalorimeter, pemindahan diferensial sampai dengan tahap analisis sampel, perhitungan menggunakan perangkat lunak. Tahapan keenam yaitu difraksi X-ray serbuk. Difraksi X-ray serbuk tersebut dilakukan pada difraktometer sinar X dengan radiasi tembaga kobalt. Nomor 7, ya ini
pengukuran NMR. Struktur MNR diukur dengan waktu kontak 1 ms dan dilakukan penundaan relaksasi antara dua pemindaian secara berturut-turut selama 4 detik. Nomor 8, tahapan ke-8 yaitu sifat morfologi butiran pati. Perlakuan pemindaian mikrograf elektron pati diperoleh dengan mikroskop pemindaian. Tahapan ke-9 yaitu kromatografi atau kromatografi persiapan gel. Pati ya ini dengan cara pati dipanaskan terlebih dahulu sampai mendidih dengan menggunakan pemanas air, lalu dicampurkan amilase sehingga sampel disaring. Setelah itu dilakukan penginjeksian pada instrumen. Tahap ke-10 ya ini analisis statistiknya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan prosedur analisis of variance atau JANOVA dengan bantuan aplikasi SPSS. Variance yang dianggap pada tingkat signifikan 95%, di mana P bisa dari 0,05. Dari 0,05. Pi dari. Dan hasil penelitian dari jurnal ini yakni padi dari varietas biji-bijian memiliki ASI yang tertinggi antara 34,52% sampai 36,39% dibandingkan dengan varietas manis setara 5,39% sampai 33,50%. Kisaran ASI dari 16,1% hingga 55,8% untuk 55 genotip sorghum. Sebaliknya, ASI pada pati yang diisolasi dari sorghum manis adalah 16,4% yang juga berbeda dengan ASI pati yang diisolasi dari biji-bijian. Nilai konsistensi gel atau GC berkisar dari 89,0 mm hingga 157,67 mm di antara varietas yang diuji. GL6 atau varietas manis menunjukkan GC tertinggi yaitu 157,67 mm, sedangkan varietas biji-bijian menunjukkan gizi rendah 89,0 mm. Kisaran varietas biji-bijian adalah dari 89,0 mm hingga 125,5 mm, sedangkan untuk varietas manis berkisar 95,0 mm hingga 157,67 mm. Nilai dan kisaran GC dari varietas manis umumnya lebih tinggi daripada biji-bijian atau daripada yang berasal dari biji-bijian. Lalu WSI atau indeks kelarutan airnya untuk semua varietas berkisaran antara 10 hingga 95% dan daya kembang atau WSP untuk semua varietas berkisar antara 3,0 hingga 20,0 gram. Di antara varietas biji-bijian, DAT menggunakan WSI tertinggi 30%, sedangkan ARG menunjukkan SP tertinggi 20,07, akan tetapi GL1 menunjukkan nilai terendah untuk WSI 10% dan SP 11,22. Di antara varietas manis, GL4 menunjukkan WSI tertinggi 95,0% atau 90% dengan SP terendah ini 3 gram. Sedangkan GL14 menunjukkan SP tertinggi 17 gram dan ST menunjukkan WSI terendah 15%, berarti dengan WSI tertinggi 15% diperoleh dari varietas manis GL4 dan GL6, sedangkan nilai WSI terendah 10% diperoleh dari varietas biji-bijian GL1 dan WAD. Pati dengan SP tertinggi diamati dari varietas biji-bijian ARG dan SP terendah diamati varietas manis GL4. Dalam penelitian ini, varietas manis menunjukkan WSI tertinggi dibandingkan varietas biji-bijian, sedangkan varietas biji-bijian menunjukkan SP tertinggi dibandingkan dengan varietas manis. Oke, untuk jurnal selanjutnya yang ini judul Effect of Water Stress on Photosystem to Photochemistry and its thermostability in wet plants. Jadi jurnal ini tentang tekanan air
Tekanan air pada fotosistem 2 dan fotokimia pada tekanan air. Latar belakangnya ini tekanan air merupakan salah satu faktor lingkungan yang penting untuk menghambat proses fotosintesis. Penurunan fotosintesis di bawah tekanan air dapat dikaitkan dengan gangguan proses biokimia, dan itu menurut banyak penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak tekanan air terhadap fitokimia fotosistem 2 pada gandum dari sudut pandang aspek ekofisiologis yang disebabkan oleh tekanan air yang sering digabungkan dengan tekanan panas. Untuk metode penelitiannya sendiri, ya ini ada dua. Yang pertama ini analisis pertukaran gas. Analisis pertukaran gas dilakukan dengan menggunakan sistem terbuka. Dilanjutkan dengan asimilasi yang ditentukan oleh karbon dioksida dengan konsentrasi 360 cm, kelembapan relatif 80%, dan diukur pada kondisi yang sama dengan parameter. Nomor 2 ini pengukuran fluoresensi klorofil. Fluoresensi klorofil diukur pada suhu kamar dengan menggunakan fluorometer portable. Fluorometer disambungkan ke pemegang penyebit daun. Tingkat fluoresensi minimal dengan semua pusat reaksi fotosistem 2 terbuka diukur dengan menggunakan parameter fluoresensi yang ditentukan pada daun pada keadaan terang dan gelap. Dibuatlah perhitungan sebagai berikut. Yang pertama ini hasil kuantum maksimal dari fotokimia fotosistem 2, lalu koefisien quenching fotokimia dan koefisien non-fotokimia, efisiensi, dan yang ketiga efisiensi penangkap eksitasi oleh pusat reaksi. Hasil penelitian dari jurnal ini, yang pertama ini ada tekanan air menurunkan kandungan air relatif daun RWC dan potensi air daun W. RWC menurun dari 92,1% pada tanaman yang disiram dengan baik menjadi 88,3% dan 80,5% pada tanaman yang mengalami stres air sedang dan parah. Karena W menurun dari min 0,56 minus 0,56 pada tanaman yang disiram dengan baik menjadi minus 1,12 dan minus 1,95 MP yang dilakukan masing-masing pada tanaman yang mengalami stres air. Lalu tingkat CO bersih asimilasi menurun sebesar 52% dan 89% masing-masing pada tanaman yang mengalami stres air sedang dan parah. Konduktansi stomata daun juga menurun secara signifikan seiring dengan berkembangnya tekanan air. Tekanan air tidak berpengaruh terhadap fitokimia primer PS2 atau fotosistem 2. Tekanan air meningkatkan termostabilitas dan tekanan air mengakibatkan penurunan transpirasi daun karena pada saat itu terjadi penutupan stomata pada daun. Sekian dari video yang saya buat. Apabila ada salah atau penjelasan yang kurang betul atau salah, mohon dibenarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.